Indonesia International Halal Festival 2025 masih berlanjut di hari kedua hari ini di Plenary Hall Jakarta International Convention Center JICC. Kita bergabung dengan rekan kami koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di sana. Halo, selamat sore Desi. Desi, apa saja yang ada di hari kedua Halal Festival 2025 hari ini? Boleh Anda ceritakan, Desi? Ya, selamat sore Freddy. Betul sekali, semakin sore semakin rame di mana Indonesia International Halal Festival 2025 ini pada hari kedua itu bertempat di JCC Senayan Jakarta masih terus dipadati oleh para pengunjung. Di mana kalau di belakang saya ini ada keramaian, saya bisa kasih tahu pada Anda semangat para pengunjung masyarakat yang ingin kepo tentang apapun yang terkait dengan industri halal, produk halal, baik di produk maupun jasa, itu bisa didapatkan di sini. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu terus masif mengkomunikasikan, menyampaikan bagaimana pentingnya produk halal bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti motonya yang selama ini digaungkan bahwa halal is a lifestyle, di mana pada ajang ini juga para pengunjung bisa mengetahui penampilan berbagai produk halal dari puluhan pelaku usaha besar, menengah, mikro maupun kecil, itu bisa dilihat di sini yang sudah bersertifikasi halal. Saya mau kasih tahu Anda salah satu merek jajanan marshmallow yang kalau kita tahu pada beberapa waktu lalu mungkin di bulan April itu ada 9 produk marshmallow yang dirilis oleh BPJPH mengandung unsur babi seperti itu ya. Namun pada kali ini salah satu merek tersebut di mana Com-Com ini memberanikan diri dan sudah declare bahwa produk-produknya yang dijual itu terkategori halal dan bisa sangat aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat maupun masyarakat mulai dari berbagai usia seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa marshmallow bisa menjadi hal yang cukup diminati oleh masyarakat khususnya dan bisa aman untuk dikonsumsi. Saya mau ajak Anda untuk bisa ngobrol ke salah satu penanggung jawab seperti itu ya, penanggung jawab di booth ini. Halo Mbak, halo Mbak Laurauzia. Kita ngobrol-ngobrol sedikit Mbak, boleh ke sebelah sini ya Mbak ya. Nah, ini kan kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu Com-Com masuk dalam daftar yang dirilis oleh pemerintah seperti itu. Nah sekarang kan udah ada booth di dalam IHF 2025 ini. Kira-kira boleh jelasin nggak sih seperti apa sekarang upaya dari Com-Com untuk bisa mengembalikan kepercayaan dari masyarakat seperti itu? Oke, jadi awalnya tuh dengan adanya kondisi seperti sebelumnya, kita dengan adanya ikut event ini itu merupakan bentuk komitmen kita ya untuk mensupport Halal Indonesia dan BPJPH. Karena dengan adanya konteks seperti itu harusnya sudah merepresent ya mengenai produk-produk kita, gitu sih. Oke, berarti dengan upaya kemarin mungkin sejumlah sanksi yang juga diberikan gitu ya. Ada langkah upaya apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa mengembalikan kepercayaan tersebut, Mbak? Untuk mengembalikan kepercayaannya sebenarnya dari awal juga memang produk kita kan memang sudah halal ya dan sudah bersertifikat BPJPH. Jadi ya kita tetap melakukan aktivitas seperti ikut event-event ataupun juga ya melakukan activity ataupun pertemuan-pertemuan lah seperti itu. Iya betul. Oke. Nah pada event kali ini Mbak, sebagaimana antusias masyarakat bisa akhirnya kembali untuk bisa menikmati produk marshmallow dari Com-Com? Iya, kebetulan cukup antusias ya Mbak ya. Kemarin mereka sempat yang ragu mengenai produk kita, ternyata itu memang sudah tidak ada gitu kan kondisi seperti itu. Jadi cukup antusias dan cukup happy dengan adanya berita yang sudah diberikan Babe Haikal gitu. Baik, sukses terus untuk marshmallow Com-Com ya Mbak ya. Semoga mendapat kepercayaan masyarakat dan terima kasih untuk upayanya menjaga halal pada produknya. Terima kasih. Nah, tak hanya produk juga kita mau coba tanya ke beberapa konsumen bagaimana sih mereka melihat pentingnya produk halal dari apa yang mereka konsumsi selama ini. Halo Ibu, boleh saya ngobrol sedikit ya Bu ya? Tadi udah baju pink, sekarang baju pink juga nih, fuchsia nih.
bikin ceria sore hari ya nih Bu ya. Boleh tahu Ibu namanya siapa? Diana. Ibu Diana. Ibu Diana datang ke acara event International Halal Festival ini. Apa sih Bu yang dicari Bu? Mau cari informasi-informasi tentang halal. Nah kebetulan saya kan ada dari UMKM tuh, kita punya produk deterjen cair yang ramah lingkungan. Nah kita mau tanya-tanya aja, itu perlu nggak untuk sertifikat halalnya? Oke. Seberapa penting memang Bu, Ibu ingin mendapatkan sertifikat halal pada produk Ibu? Sangat penting, karena kan yang saya tahu untuk kedepannya itu semua produk, walaupun dari deterjen atau makanan atau minuman itu kan harus sudah punya sertifikat halal, seperti itu. Oke. Sudah mendapatkan informasi yang komprehensif Bu dari ajang ini? Belum, ini baru datang karena saya. Oke, berarti tahu dari mana nih Bu bisa ada acara ini Bu? Kita dari internet, terus dari grup-grup, seperti itu Kak. Oke, baik. Berarti selamat hunting, selamat kepo ya Bu ya. Semoga akses untuk mendapatkan sertifikat halalnya bisa segera didapatkan. Terima kasih Bu, selamat berkeliling. Nah itu dia tadi memang banyak sekali hal menarik yang bisa kita dapatkan dari Indonesia International Halal Festival ini, karena tak hanya produk makanan, produk kosmetik juga harus kita pantau seperti apa skincare ataupun kosmetik yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, kalau saya boleh tunjukkan dengan merek Beauty Charm ini, ketika saya teliti itu ternyata bukan produk lokal tetapi produk dari Tiongkok. Di sini kita harus pahami bahwa produk Tiongkok ini apakah sudah melalui BPOM ataupun sudah mendapatkan sertifikat halal atau tidak. Nah di sini saya bisa kasih lihat bahwa ada sertifikat halal yang tercantum meskipun dia adalah produk impor. Nah tak hanya kosmetik dan juga pangan, beberapa produk yang memang harus mendapatkan sertifikat wajib halal itu ada juga minuman, makanan, kemudian makanan yang diproses di restoran, kemudian obat-obatan, obat herbal, bahan obat-obatan itu sendiri, produk biologi, kemudian rekayasa genetika, dan juga untuk di sektor jasa itu yang wajib halal adalah jasa penyembelihan, jasa pengolahan, pengemasan, penjualan dan penyajian, logistik dan distribusi hingga pergudangan. Sehingga di sini akan menjadi hal yang paling menarik di mana juga seluruh stakeholder diundang oleh BPJPH untuk bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya, edukasi dan sosialisasi mengenai sertifikat halal sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kalau kita lihat di sini ada sejumlah lembaga pemeriksa halal yang nanti bertugas untuk melakukan audit maupun pengujian di laboratorium terhadap produk, terhadap jasa yang bagi mereka pelaku usahanya sudah mendaftarkan diri di PPJPH dan mereka nanti LPH tersebut melakukan proses audit dan pengujian. Jadi selamat berkepo sampai besok 22 Juni Indonesia International Halal Festival ini akan terus ada untuk memberikan pengetahuan dan juga membantu Anda untuk mendapatkan sertifikat halal secepatnya dengan harga yang juga dikategorikan tidak mahal. Kembali ke studio, Freddy. Baik Desi, informasinya sangat lengkap. Di sana antusiasme dari pengunjung juga sangat luar biasa untuk mendapatkan informasi lebih terkait sertifikasi halal dan berbagai informasi lainnya. Terima kasih Desi Aritonang, korespondensi CNN Indonesia, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan tetap semangat.